Hey, saya Arif dan ini Bicara Saham. Sobat investor, kabar menarik datang dari sektor energi, di mana subholding gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara, dan Canred Energy Asia Limited, telah menandatangani komitmen penting terkait pasokan gas atau LNG di wilayah Aceh. Ini adalah langkah besar dalam pengembangan infrastruktur gas dan LNG, yang saat ini berada dalam tahap eksplorasi lebih lanjut. Kerjasama ini tertuang dalam Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permatasari, dan Managing Director dan CEO Canred, Miltos Sinogalas, pada Kamis, 29 Februari 2024, di kantor PGN, Jakarta. Ini merupakan sebuah tonggak penting dalam pengembangan lapangan migas di Aceh, seperti yang diungkapkan oleh Martunis, yang mewakili penjabat Gubernur Aceh. Martunis menyatakan bahwa kerjasama antara PGN dan Canred ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu mesin ekonomi baru bagi masyarakat sekitar, terutama di wilayah Barat Aceh. Hal ini juga didukung oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permatasari, yang menyatakan bahwa kerjasama ini akan sangat berharga bagi PGN dalam menjaga ketahanan pasokan gas bumi di berbagai sektor pelanggan. Rosa juga menegaskan bahwa lokasi potensi sumber gas di Aceh akan memungkinkan penggunaan pasokan gas dari dalam negeri untuk kebutuhan masa depan. Harapannya, kerjasama ini dapat berjalan lancar dan komprehensif menuju komersialisasi gas bumi, sehingga pasokan gas bumi PGN dapat terjaga dengan baik. Dalam pandangan Managing Director dan CEO Canred, Miltos Sinogalas, kolaborasi dengan PGN sangat penting untuk menyalurkan gas bumi ke pasar dengan tepat. Mereka berambisi untuk menyalurkan energi yang lebih bersih, dan percaya bahwa gas memiliki peran besar dalam transisi menuju net zero emission. Selain itu, kerjasama ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan pasokan gas, tetapi juga melibatkan pengembangan infrastruktur gas pipa dan LNG, serta kegiatan pemeliharaan fasilitas gas. Dukungan dari pemerintah daerah Aceh sangatlah berarti bagi PGN dalam menjalankan kerjasama ini. Kesepakatan ini tentunya mendapat dukungan besar dari pemerintah Aceh, mengingat target pemerintah terkait net zero emission di tahun 2060. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan Aceh dapat menjadi salah satu kontributor utama dalam mencapai tujuan tersebut. Kesimpulannya, kerjasama antara PGN dan Canred Energy Asia Limited ini bukan hanya tentang bisnis semata, tetapi juga tentang kontribusi dalam menjaga ketahanan energi nasional dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih untuk masa depan. Semoga kerjasama ini dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak terkait. Lalu, bagaimana kondisi fundamental perusahaan gas negara saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di-like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi, dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, di tengah dinamika ketat industri energi, perusahaan gas negara merilis kinerja keuangan mereka pada kuartal ketiga 2023. Dalam laporannya, perusahaan gas negara berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 1,9%, naik dari 2,64 miliar dolar menjadi 2,69 miliar dolar. Namun, di balik kilau prestasi ini, terdapat tantangan besar yang perlu dihadapi oleh perusahaan. Return on asset sebesar 3,9% dan return on equity sebesar 10,1% memberikan gambaran tentang efisiensi pengelolaan aset dan ekuitas perusahaan yang meski solid, menghadapi penurunan, seiring dengan dinamika pasar yang terus berubah. Beban pokok pendapatan perusahaan gas negara meningkat signifikan dari 2 miliar dolar menjadi 2,1 miliar dolar, sementara laba bruto mengalami penurunan dari 607 juta dolar menjadi 523 juta dolar. Kenaikan beban umum dan administrasi dari 131 juta dolar menjadi 139 juta dolar semakin menambah kompleksitas situasi. Meski demikian, ada sejumlah catatan positif. Beban pajak penghasilan mengalami penurunan yang signifikan, dari 126,8 juta dolar menjadi 94 juta dolar, memberikan sedikit kelonggaran finansial bagi perusahaan gas negara. Namun, penurunan laba periode berjalan dari 366,3 juta dolar menjadi 273,5 juta dolar, menunjukkan adanya tekanan keuangan yang harus segera diatasi. Net profit margin perusahaan gas negara mencapai 7,3%,
berdasarkan data kuartal ketiga 2023 yang memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan. Meskipun masih solid, perubahan angka ini perlu menjadi perhatian khusus. Pada sisi aset, terjadi penurunan sebesar 507 juta dolar, dengan nilai total aset mencapai 6,6 miliar dolar di bulan September 2023, dibandingkan dengan 7,1 miliar dolar pada Desember 2022. Hal serupa terjadi pada ekuitas yang menurun menjadi 3,43 miliar dolar, dari 3,44 miliar dolar pada Desember 2022. Namun, langkah positif terlihat pada pengurangan liabilitas dari 3,7 miliar dolar di bulan Desember 2022, menjadi 3,2 miliar dolar pada September 2023. Namun, debt-to-equity ratio yang mencapai 287,2% mengindikasikan adanya beban utang yang signifikan. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional sebesar 502,1 juta dolar pada kuartal ketiga 2023 menunjukkan kemampuan perusahaan gas negara dalam menghasilkan aliran kas positif dari inti bisnisnya. Namun, penurunan total nilai arus kas sebesar 410,4 juta dolar hingga akhir September 2023 sebagai akibat dari penggunaan kas untuk pendanaan sebesar 874 juta dolar menunjukkan kebijakan keuangan yang perlu dikaji lebih lanjut. Dengan semua dinamika ini, kuartal ketiga 2023 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan gas negara untuk terus memperkuat posisinya di industri energi. Bagaimana perusahaan gas negara akan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, hanya waktu yang akan menjawabnya. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor mengenai perusahaan gas negara? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.